Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa semuanya, hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita mengajarkan prambaca kepada anak. Nah, kalau orang tua selama ini kita dengar gini ya, ibu guru diharapkan untuk membuat les di sekolah. Itu dilarang, berat, itu dilarang, nggak boleh kita membuat les di sekolah. Tapi bagaimana trik teknik cara kita membuat sarana pembelajaran yang dapat mengaktifkan rangsangan, memotivasi anak untuk dapat berpikir, dia mengenal huruf. Nah, kita tidak semata-mata mengajarkan kepada anak TK ini mengajarkan seperti di SD, menulis di papan tulis ada huruf A, B, C sampai Z, lalu itu disuruh anak-anak menulis di buku sampai penuh dari A sampai Z. Wallahu alam. Tidak boleh seperti itu, kasihan otak anak itu yang sedang berkembang, kan ini sudah dikarbit. Kalau dikarbit itu buah yang kita peram, kita karbit itu masak cantik, oren, cantik, namun tidak manis seperti yang diharapkan. Nah, begitu juga anak-anak. Kalau memang kita ingin anak kita lulusan dari taman kanak-kanak bisa mengenal huruf dan bisa membaca, kita tidak perlu mengajarkan dia membaca, namun kita dapat mengenalkan huruf-huruf yang dapat merangsang anak untuk mengenal banyak huruf. Nah, seperti ini. Misalnya ini harus dituntut, kita harus membuat sarana belajar. Kalau cuma kita mengadakan menulis di papan tulis, itu bukan di taman kanak-kanak, itu prosesnya untuk di SD sudah lanjutan. Nah, kalau kita di taman kanak-kanak, kita menggunakan sarana belajar. Nah, caranya gampang, kalau mau gampang. Sekarang ini kan mudah, ini Mas Google, tinggal kita cari aja ada. Kita mau cari gambar, misalnya gambar apa ya, gambar apel. Nah, ini ada salah satu contohnya. Misalnya ini saya membuat ini gambar burung, gambar apel. Nah, ini saya membuat puzzle sederhana. Nah, puzzle sederhana ini membutuhkan ini bahannya itu kotak-kotak sepatu. Kotak sepatu dia agak tebal. Lalu kita butuh isolasi, terus plastik isolasi, dan kita butuh komputer, butuh laptop untuk mencari gambar di internet. Kita butuhkan apa, kita lihat sesuai tema. Kalau kita tema tanaman, kita cari gambar buah, gambar daun, gambar apa lagi yang berkenaan dengan tanaman. Nah, kalau kita tema binatang, kita carilah gambar-gambar binatang. Nah, binatang apa yang sedang dicari. Nah, kalau subtemanya kita perlu kaji lagi, subtema kita apa. Kalau subtema kita nih tentang hewan peliharaan, binatang peliharaan, kita perlu mencari gambar ikan, gambar kucing yang dipelihara di rumah apa anak-anak. Itu yang disampaikan, kita tanyakan kepada anak. Nah, ini ada contoh, salah satu yang saya buat adalah gambar burung. Nah, ini gambarnya di internet diambil, jadi tidak susah, kita tinggal print. Setelah kita print, kita tempel. Nah, kita gunting. Saya membuat gambar ini untuk memudahkan anak-anak belajar mengenal huruf. Jadi yang pertama sekali kita kan huruf A, itu biasanya pasti kita menggunakan apel dulu
karena itu lebih mudah dicerna oleh anak. Ini huruf apa? Huruf A. Ini gambar apa? Nah, kita tidak suruh baca sama anak, tapi kita sudah tanya, ini gambar apa? Terus anak-anak pasti bilang, gambar apel, guru. Nah, dia sudah melihat itu. Ini ada tulisannya. Nah, langsung dia baca apel. Walaupun kita tidak mengajarkan dia. Apakah dia sudah mengenalkan huruf? Belum. Tapi dia membaca gambar. Itu anak yang masih bayi juga sudah bisa baca gambar. Anak yang sudah cerdas, dia sudah bisa membolak-balikkan buku, dia sudah baca apel, dia lihat gambar apel. Kalau dia lihat gambar burung, ada tulisan, tidak ada tulisan, dia sudah bisa baca burung. Nah, apalagi kalau kita yang tidak paham, kita pasti kagum, kok anak kecil udah bisa baca burung ya, padahal dia cuma baca gambar. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada gambar. Gambar apa? Gambar anjing. Anak bisa baca anjing? Bisa. Dia baca gambar. Nah, proses baca gambar ini menuntun anak untuk dapat membaca sesungguhnya melalui prambaca. Nah, apa tugas guru? Nah, ini kita berikan kepada anak beberapa gambar untuk dia bermain. Nah, ini ada beberapa contoh yang akan saya perlihatkan kepada pemirsa. Nah, ini nampak nggak ya? Ini ada gambar daun anjing. Ini kalau sudah kita potong seperti ini bisa kita sebutkan ini puzzle, karena sudah menjadi bagian-bagian dari ini. Ini gambar cumi. Nah, ini anak-anak pasti membacanya ada dua cara membacanya. Pasti dia membaca burung karena dia tahu ini gambar burung, tapi bukan elang. Kalau anak yang sudah pernah melihat gambar elang, dia bisa membaca elang, tetapi dia dibaca burung. Karena apa? Karena pengalaman untuk mengenal, ini asimilasi ya, mengenal yang sudah pernah dilihat itu tidak. Kalau sudah pernah dilihat, sudah pernah dia kenal, dia akan tahu nih bahwa ini elang. Beda dengan orang dewasa ya. Nah, namun kalau ini yang kita perlihatkan kepada anak, dia langsung bisa mengetahui, oh ini adik. Nah, kenapa? Ada gambar adik. Nah, tulisan adik. Nah, ini gambar kuda. Nah, kalau gambar kuda, anak-anak sudah tahu ini gambar kuda, tulisannya kuda, tapi tidak, dia sudah bisa membaca kuda, gambar kuda. Nah, ini juga ikan, gambar ikan mas ya, ikan mas koki. Nah, ini masih banyak lagi yang bisa kita gunakan, bisa kita kerjakan. Bisa juga masjid, bisa juga apa lagi, gambar bunga. Gambar bunga. Nah, setelah seperti ini, untuk lanjutannya kita bisa memberikan kepada anak
untuk huruf yang kita harus menyiapkan kartu huruf yang banyak. Ini seperti ini huruf elang. Anak-anak mudah, apalagi yang anak-anak yang udah kelompok B, dengan mudah dia akan menyusun huruf ini seperti elang. Nah, ini salah satu contoh. Anak yang usianya udah 5 tahun lebih gampang, lebih mudah menyusunnya. Ini untuk kegiatan pra membaca. Nah, dapat juga dilakukan beberapa gambar yang lainnya yang menyatakan bahwa ini menyatakan sebuah kata elang, kata ayam. Ini kan berdasarkan gambar. Anak juga dapat disuruh menulis untuk kata elang. Jadi anak-anak hanya menuliskan satu kata. Kalau dia mampu boleh dilanjutkan untuk beberapa. Ikan. N. Bacanya ikan. Iya, tepuk tangan. Huruf apa nih, Dek? K. Ini terbalik, Dek. Balik dulu. Ini, Cak lihat dah sama atasnya. Ku. D, mana huruf D? Nih. Taruh D. Pandai Adik. Tepuk tangan. Kuda. Tepuk tangan. B. U. Yang mana U? Ni U. Ni D U. Berapa tuh? Elang. Lang. L. Lang. A. Lang. Elang. Dah. Ya, tepuk tangan. Ni U, Dek. Tukar lu. Ni. Oh, cumi adik masih terbalik ya. C. Dia baca dulu. C. U-nya mana U? U sini. U sini, Dek. Cumi. Baru huruf M. Sinilah dulu. Nih. Nih sini dulu. Nih. Cumi. C. U. M. I. Cumi. Dia udah pandai dia.